Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang agama pengganti Islam di Tanah Jawa. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Isu tentang agama pengganti Islam di Tanah Jawa sempat menguat dalam seminar kebatinan Indonesia pertama, yaitu pada tanggal 14 hingga 15 November 1959 di Jakarta. Ketua Umum Badan Kongres Kebatinan Indonesia, Wongsonegoro, dalam pendahuluan seminar melontarkan isu tentang visi nubuatan Sumpah Sabdo Palon terhadap Prabu Brawijaya. Di antara isi sumpah itu, bahwa 500 tahun kemudian akan berkembang biak gerakan kebatinan di Tanah Jawa. Dapat dikatakan bahwa kaum kebatinan yang ikut terlibat dalam kongres tersebut telah memanfaatkan serat jangka Sabdo Palon dengan membuat klaim bahwa ajaran pengganti Islam yang dimaksud dalam jangka Sabdo Palon adalah kebatinan. Hal ini merupakan klaim pertama terkait penafsiran jangka Sabdo Palon. Sedangkan klaim kedua terdapat dalam serat Dharma Gandul yang baru ditulis pada 16 Desember 1900 Masehi. Dalam serat tersebut menyatakan bahwa berakhirnya agama Islam di Tanah Jawa akan digantikan oleh ajaran Kristen. Setelah satu bagian dari isi serat Dharma Gandul juga menceritakan tentang adanya jangka Sabdo Palon. Dalam serat Dharma Gandul ini digambarkan bahwa Prabu Brawijaya yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga kemudian meminta Sabdo Palon sebagai abdinya agar mengikuti agama barunya. Sabda Palon menolak ajakan Prabu Brawijaya sebagai tuannya. Bahkan diceritakan bahwa Sabdo Palon lantas mengeluarkan kutukan bahwa banyak orang Jawa yang meninggalkan Islam dan berganti dengan agama Kawru. Wong di Jawa ganti agama, ake tinggal agama Islam penjing, ganti agama Kawru. Yang artinya orang Jawa akan ganti agama, banyak tinggalkan agama Islam besok, berganti agama Kawru. Adapun yang dimaksud dengan agama Kawru dalam serat Dharma Gandul tersebut tidak lain adalah Kristen. Pendapat ini sejalan dengan hasil tulisan dua orang akademisi dan orientalis Belanda, yaitu Citrewis dan Philip van Akkeren. Hal ini dapat dilihat dari isi serat Dharma Gandul, salah satunya adalah sebagai berikut. Lamun seneng bukti wawi kajeng Kawru, anyebuta asmane jeng Nabi, Isa kang kinaot mituruta Gusti agamane, yang memiliki arti jika suka dengan bukti buah pohon kayu pengetahuan, maka sebutlah nama beliau Nabi Isa yang termuat turutilah agamanya. Perlu diketahui bahwa cerita Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul tersebut telah mengambil ide cerita sepenuhnya dari serat Babat Kadiri yang ditulis pada tahun 1832 Masehi. Namun demikian, terkait dengan kutukan bernuansa ramalan dari Sabdo Palon bahwa agama Kawru akan menggantikan ajaran Islam merupakan inisiatif penulis Dharma Gandul sendiri. Jadi hal ini murni pemikiran pengarang serat Dharma Gandul. Harus dipahami bahwa keseluruhan isi serat Dharma Gandul memang lebih tepat dikaitkan sebagai hasil dari plagiasi dari serat Babat Kadiri. Serat Dharma Gandul ini merupakan karya seorang Kristen yang sedang menjalankan proyek orientalisme pada masa penjajahan Belanda. Dengan demikian, telah kita dapatkan dua klaim penafsiran atas substansi dari jangka Sabdo Palon. Di satu pihak, kalangan kebatinan menganggap bahwa jangka Sabdo Palon merupakan visi ke depan tentang eksistensi ajaran kebatinan. Di lain pihak, jangka tersebut ditafsirkan sebagai nubuatan kedatangan Kristen di Jawa. Kedua tafsiran ini jelas tidak lepas dari motif dan kepentingan masing-masing. Selain kedua penafsiran di atas, jika jangka Sabdo Palon dimaknai secara tekstual, maka akan ditemukan adanya cita-cita menghidupkan agama Buddha kembali. Hal ini dapat dilihat dalam jangka yang bercerita tentang dialog antara Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya sebagai berikut. Lawan Paduka Sang Nata, wangsul marin sunyaruri, mungkula matur patungna. Ing penjang sapungkur mami, yen wus prapta kang wanci, jangkep gangsal atau tahun. Wit ing dinten punika, kulo kantos kang agami, kama Buddha kulo sebar tanah Jawa. Yang memiliki arti, adapun Paduka Sang Raja, kembali ke alam baka.
Hanya saja saya meminta Anda memperhitungkan bahwa sepeninggalan saya, jika sudah tiba waktunya, genap 500 tahun. Mulai hari ini akan saya ganti agama Islam, agama Buddha akan saya sebar di tanah Jawa. Penafsiran bahwa jangka Sabdo Palon merupakan justifikasi bagi munculnya kembali ajaran Buddha maupun kelahiran kebatinan. Umumnya lebih banyak dianut oleh sejumlah kalangan di Jawa. Dimaksud oleh pengarang tentu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Maksudnya dalam hal ini tidak secara harfiah sebagai istilah yang digunakan agama Buddha. Sebab tujuan akhir sang pengarang serat jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Ada yang berpendapat jika cerita nubuatan semacam Sumpah Sabdo Palon tidak lebih sekedar sebagai karya sastra saja. Karya ini menggunakan cerita rakyat yang telah banyak beredar di masyarakat. Dalam tradisi oral yang berkembang di sekitar Trowulan, sebuah wilayah yang diyakini sebagai salah satu situs Majapahit, tokoh Sabdo Palon dan Naya Kingkong merupakan tokoh yang diyakini hidup pada masa Majapahit. Dan mereka memiliki pekerjaan sebagai abdi dalam keraton. Demikianlah kisah tentang agama pengganti Islam di Tanah Jawa. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.